Halo, balik lagi channel Perdika. Kali ini aku mau berbagi video tentang dokumen-dokumen apa aja sih yang harus kalian persiapkan jika kalian mau resign dari PNS seperti itu. Karena kemarin itu banyak banget yang menanyakan dokumennya itu apa aja, kelengkapannya apa aja, terus isi surat pengunduran dirinya itu kayak apa aja, kayak gitu ya. Nah, ini aku mau bahas sesuai dengan surat pengunduran diri yang kemarin aku sudah buat. Jadi ini menurut pengalaman pribadiku aja ya. Jadi kalau aku sendiri itu ikutnya kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Jadi bisa jadi ini adalah format yang bisa dipakai jika kalian beda instansi. Pokoknya jadikan aja ini sebagai acuan. Tapi aku juga nggak tahu pastinya apakah yang aku gunakan ini akan sama dengan persyaratan di instansi kalian. Bisa aja sama, bisa aja butuh tambahan lagi dokumen-dokumennya. Nah, di sini untuk surat pengunduran diri kemarin, aku menulis suratnya itu lebih kayak bercerita. Jadi kayak ini, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri bla 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 dengan alasan. Nah, alasan 1 2 3 itu aku tulis alasannya tuh lebih kayak ke bercerita gitu. Jadi kayak misalnya saya mengundurkan diri karena orang tua saya sudah mulai sakit-sakitan, sudah mulai butuh perhatian. Jadi saya sebagai anak harus bla 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 kayak gitu. Jadi kayak lebih ke bercerita apa adanya kayak gitu. Jadi tidak terlalu baku seperti itu ya. Kemudian karena kemarin itu banyak faktor, jadi ya pokoknya semua yang membuat kalian itu pengen resign, alasan-alasannya itu apa aja, tuliskan aja semuanya. Aku sih lebih kayak bentuk cerita seperti itu, jadi biar lebih mengalir gitu, lebih jadi ketika orang baca tuh lebih nyambung alasannya tuh memang seperti ini apa ada, jadi nggak usah terlalu baku-baku nulisnya seperti itu. Terus kemudian ketika aku mengirimkan atau memberikan surat pengunduran diri itu ke bagian kepegawaian, itu sebenarnya aku bawa dulu sih ke kepala balai. Jadi kepimpinan UPT kalian, jadi dibawa dulu suratnya. Nah, sebagai bahan untuk pertimbangan kalian ketika kalian mau resign, itu harus ada dokumen-dokumen yang harus disertakan seperti itu. Nah, ini untuk instansiku kemarin aku ikut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, ini bisa jadi kalian jadikan acuan seperti itu. Nah, aku sih juga kurang tahu apakah nanti misal kalian ada di Kementerian Keuangan atau di Kementerian Agama atau kementerian yang lain atau instansi Pemda yang lain, aku juga kurang paham apakah sama atau tidak. Tapi kurang lebihnya sih pasti ada mirip-miripnya seperti itu. Nah, untuk dokumen-dokumennya itu yang harus dilampirkan, kemarin tuh aku melampirkan yang pertama memang surat pengunduran diri itu harus tanda tangan materai. Terus kemudian SK CPNS, kemudian ada SK PNS, kemudian ada SK pangkat terakhir, kemudian ada SK jabatan terakhir, kemudian surat keterangan bahwa tidak memiliki tanggungan peminjaman di BMN. Jadi pastikan kalian tidak meminjam atau memakai barang-barang kantor seperti itu. Kemudian surat pernyataan tidak keberatan dari suami ataupun istri itu harus bermaterai jika kalian sudah menikah seperti itu. Tapi kalau belum menikah, kayaknya surat keterangan tidak keberatan dari orang tua mungkin ya. Kemudian ada fotokopi SKP atau P2KP 2 tahun terakhir yang biasa dinilai oleh atasan pada setiap awal tahun. Kemudian surat keterangan bahwa tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin seperti itu.
Nah nanti untuk format dokumennya itu kayak apa, maksudnya surat keterangan tidak memiliki tanggungan peminjaman BUMN itu kayak apa, terus surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin itu kayak apa, itu yang ngebuat dari kepegawaian dari kantor kalian. Jadi kemarin itu aku cuman ngusulin yang surat keterangan suami bahwa tidak keberatan, kemudian SK PNS, SK CPNS, SK jabatan terakhir, SK pangkat, sama surat lamaran, itu aja. Jadi selebihnya yang kira-kira bisa dibuat oleh kantor, itu kantor yang mengusulkan seperti itu. Nah nanti dokumen-dokumen itu kalian kumpulkan, kalian kirim ke bagian kepegawaian. Jangan lupa untuk di scan juga ya yang aslinya. Terus oh iya, karena kemarin tuh aku kan juga ada masalah kesehatan dalam pengajuan resignku. Jadi aku juga lampirkan surat keterangan dari dokter bahwa aku sedang melakukan rawat jalan di poli ini, rumah sakit ini, kayak gitu. Nah kemudian nanti setelah kalian scan dokumennya, hard copy maupun soft copy, kalian masukkan aja di bagian kepegawaian. Nanti mereka yang bakal ngurus semuanya seperti itu. Jadi kalian tinggal kayak follow up bagian kepegawaian kalian, suratnya sudah sampai mana, sudah dikirim apa belum, kayak gitu. Oh iya, kemarin tuh juga ada yang nanyain kalau misalnya resign dari PNS itu dapat uang pesangon gak sih, kayak gitu. Jadi kalau kalian resign dari PNS itu nggak dapat uang pesangon. Yang namanya uang pesangon tuh nggak ada. Yang ada itu adalah uang tabungan kita waktu kita jadi PNS gitu. Jadi uang tabungan di Taspen. Seperti jika kalian itu tahu ada aplikasi Taspen gitu pokoknya, bisa kalian download di App Store ataupun di Google Play Store. Nah itu di situ nanti kalian masukkan NIP sama password, pokoknya kalian bikin akun dulu di situ. Nah nanti bisa kelihatan kalian itu selama berapa tahun masa kerja, atau nanti kira-kira estimasi misalnya kalian pensiun itu berapa nominal uangnya, itu terlihat semua di situ. Itu mirip kayak BPJS Ketenagakerjaan kayak gitu loh. Jadi ketika resign dari PNS itu bisa diklaim kayak gitu. Besarannya sudah tersedia di aplikasi Taspen itu sendiri. Nah syaratnya apa aja? Syaratnya itu yang pertama SK CPNS, SK PNS, SK pemberhentian sama SK pemberhentian PNS itu tadi, sama surat keterangan pemberhentian gaji, itu pokoknya itu dari kantor nanti yang ngasih seperti itu. Nah nanti baru kalian bisa klaimkan ke kantor Taspen terdekat di kota kalian gitu. Oke, kayaknya itu dulu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video-videoku sebelumnya, dan bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa di-share, komen, ataupun di-subscribe. Jika kalian pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Nantikan video-videoku selanjutnya. Oke, cukup sekian. Dadah.